Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kehadiran Allah atas segala nikmat karunia yang diberikan kita. Pada hari ini kita bisa kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua? Ibu-ibu? Sehat Bu? Berapa orang Bu? 20. Berdebur ombak di pinggir pantai. Bersyukur, mari kita bersyukur dipertemukan Allah dalam keadaan mengaji. Mudah-mudahan kita selalu mengaji sampai mati. Berburu ke padang latar dapat rusa belang kaki. Berburu ke kolam ajar menuntut ilmu sampai mati. Nah, ini kalau rajin mengaji bantu coba. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada pembahasan tentang sholat jenazah dan ketentuannya. Nah, ini sudah pembahasan terakhir tentang bab sholat. Ini biasanya ini banyak anak-anak yang bilang, waduh payah sholat jenazah susah. Sehingga kalau bapaknya mati diwakilkan. Oh, yang pakai hormat berat di sini diwakilkan. Oh. Jadi sebetulnya tak pala berat kali. Nanti kita lihat nanti aslinya, ya. Sama dengan memandikan mayat, tak pala berat kali Pak. Tak pala itu. Yang bikin berat itu banyak sekali adat-adat dimasukkan di situ. Pakai bunga ini, bunga itu, balik kanan, balik kiri. Nah. Sedangkan dari Nabi ya tidak seperti itu, ringan saja. Mandikan seperti memandikan orang mandi wajib, sudah basah semua badannya. Masalah bolak kanan balik kiri bacaannya ini, balik kiri bacaannya ini, sidang pertama bacaannya ini, sidang kedua bacaannya itu nggak ada itu dasarnya. Nah, nggak ada itu dasarnya. Makanya terkadang yang bikin berat itu bukan aslinya, tapi tambahan-tambahannya. Nah, kita belajar sholatnya. Pertama hukumnya, minal muttafaq alaihi baina a'immatul fiqh anna salata 'alal maiti fardun kifayah. Nah, sudah sepakat para ulama bahwasanya hukumnya adalah fardu kifayah. Ada perbedaan pendapat. Riwayat Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'ti birrajulil mutawaffa alaihi dain fayas'alu hal taraka li dinihi
in hadatsa annahu taraka wa fa shalla wa illa qala lil muslimin sallu ala sahibikum. Hati-hati ini, luar biasa ini. Ada suatu saat Rasulullah didatangkan kepadanya laki-laki yang mati atau meninggal. Tujuannya didatangkan kepada Nabi apa? Ya Rasul, tolong sholatkan ini laki-laki. Terus Nabi tidak langsung terima. Nabi bertanya, fayas'alu hal taraka lidainihi fadlan. Apakah laki-laki ini punya utang? Iya. Masih ada sisa utangnya? Masih. Terus kata Rasul, apakah ada yang menjaminnya? Ada yang menjamin utang ini? Pada terdiam di sini. Kalau ada yang jamin, pasallah aku sholatkan. Wa illa, kalau tak ada yang mau menjamin utang laki-laki ini, qala lil muslimin, maka Rasul berkata kepada orang-orang yang Islam, sallu ala sahibikum, tolong bawa lagi mayat ini, kalian yang sholatkan. Apa artinya itu? Nabi tak mau mensolatkan orang yang punya utang, belum ada yang menang. Tuh, jadi kita Pak, banyak utang. Ya kita semua udah terhutang nih sekarang. Zaman ini nggak ada orang yang kena hutang. Ustaz kena hutang, kena. Orang kredit kereta, kredit utang nggak? Utang. Ibu kena hutang. Apalagi tak belum lunas, orden udah datang. Ya Bu ya. Yang di sana, di sini enggak. Tidak ada yang enggak punya utang. Memang berat kita hari ini. Inilah hidup di zaman utang. Mobil mewah berseliweran semua Bu. Utang. Jadi kalau kita punya utang, kasih tahu, wajib dikasih tahu keluarga. Suami punya utang, kasih tahu istri punya utang, kasih tahu suami. Wajib. Kenapa wajib? Mana tahu kita mati. Tak semua orang mau terus terang itu. Padahal hatinya belum tentu memang. Masa gara-gara utang 100.000 dia datangi orang mati kan enggak. Tapi belum tentu hatinya, makanya kasih tahu. Di mana sama siapa. Nah, kalau biasanya kebiasaan kita sebelum diantar mayat itu ke kubur kan ada yang berdiri mewakili keluarga. Biasanya kalimat yang tak pernah tertinggal, mulai detik ini, mulai hari ini, kalau ada sangkut paut almarhum yang berkenaan dengan harta atau hutang, kami sekeluarga besar berharap mohon dimaafkan. Maaf. Nah ini berat juga ini kalau dibilang begini kan. Bagaimana Bapak Ibu bisa dimaafkan? Ya orang kan gak enak juga ngomong. Enggak, kan gak mungkin. Pasti orang bilang maaf. Ini juga gak betul. Itu maksa orang. Orang terpaksa bilang maaf karena gak enak. Tapi untungnya dia bilang andai kata ada yang memang tak bisa dimaafkan. Andai kata ada yang harus diselesaikan, maka mulai hari ini almarhum tidak punya hutang lagi, kami siap menerima. Silahkan didatangi ahli musibah. Ada pula yang mematokkan sesudah 3 hari. Jangan buat begitu Pak. Selama 2-3 hari dia dikubur, dia tersisa. Kenapa? Hutangnya belum ada yang menjamin. Jangan dipatokkan 2-3 hari. Selesai acara pemakaman, silahkan hubungi keluarga. Gitu yang benar. Jangan dibilang 3 hari itu sudah malam-malam. Tersiksa kawan itu gara-gara. Jadi selesai pemakaman, silahkan datang ke keluarga. Mulai hari ini keluarga sudah menjamin akan hutang-hutang almarhum. Alhamdulillah kalau benar-benar. Karena yang ditunjuk juru bicara. Ini pun masalah juga. Lah juru bicara kalau ditunjuk, ya begitulah memang. Sudah begitu. Masalahnya yang paling benar itu, yang bicara itu anaknya, suaminya kalau istri yang meninggal.
Anaknya, kalau bapaknya yang meninggal, saudaranya, mestinya begitu. Atau kalaupun memang diwakilkan, betul-betul ada pernyataan itu dari ahli musibah. Benar-benar ada. Jangan basa-basi. Nah, zaman mendengarkan obat ini hadis riwayat Muslim, saudara. Hati-hati kita. Nabi tak mau mensolatkan orang yang punya hutang sebelum ada yang sudah kalian bawalah. Jadi dari hadis inilah diambil hukum wajib kifayah. Ya, andai katalah wajib ain, tentu Nabi tidak boleh menolak. Nabi tidak boleh menolak. Tapi Nabi bilang udahlah, karena ini hutang masih ada, belum ada yang jamin, kalian wahai orang Islam yang lain tolong solatkan di mayat. Berarti sebahagian orang yang solatkan sudah lepas kewajiban sebahagian yang lain. Maka dari sinilah diambil hukumnya adalah fardu kifayah. Fatluha ruya jamaah an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man tawa'a janazatan wa shalla 'alaiha falahu qiratun wa man tawa'a hatta yaqra minha falahu qiratani asgharuhuma misla udin. Kata Rasulullah dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, siapa yang mengikuti jenazah dan ikut mensolatkannya, maka dia dapat pahala 1 qirat. Dan siapa yang mengikuti jenazah lalu dia ikut mensolatkannya dan sampai kepada menguburkannya, falahu qiratani, maka dia mendapat 2 qirat. Ini besarnya pahala mengurus jenazah, walaupun wajib kifayah. Walaupun sebagian orang melaksanakan, kita sudah enggak wajib lagi. Tapi siapa yang mengikuti jenazah ikut mensolatkan, dapat pahala 1 qirat. Kalau sudah ikut mensolatkan, ikut pula menguburkan, walaupun hanya ikut Pak, maka dia dapat pahala 2 qirat. Ditanya berapa besar 1 qirat? Misla udin, sebesar gunung. La ilaha illallah. Sebesar gunung Uhud Pak. Besarnya pahala mengurus jenazah. Konon lagi yang mandikan, konon lagi yang ngapani. Itu mulai dari disolatkan sama menguburkan tadi kan, lebih besar lagi. Jadi kita walaupun fardu kifayah, jangan malas kalau mengurus jenazah. Saya ketemu, ini pelajaran, orangnya nggak alim, orangnya nggak terkenal, karena dia mu'alaf. Tak ada yang tahu dia itu orang alim, orang pintar, orang enggak. Dia memang mu'alaf, seorang ibu. Dan dia tinggal dengan anaknya di masjid, karena mu'alaf kan diusir dari keluarga, tak diterima dan tak punya apa-apa lagi. Ya, jadi diusir, maka tinggal di masjid dengan anak. Tak tahu siapa-siapa, tak kenal siapa-siapa. Tapi ada kelebihan. Selama dia hidup, di mana ada orang meninggal, dia hadir terus. Selama bisa dia jangkau, dia hadir. Dan luar biasa aneh, memang balasan Allah itu kadang bukan cuma di akhirat, di dunia juga. Begitu dia meninggal di rumah sakit, orang pada bingung mau dibawa kemana ini? Mau dibawa kemana? Rumahnya aslinya tidak ada, numpang di masjid. Kalau dibawa ke rumah si A, si B, si C, kan ada keluarga yang mengurus. Karena bingung, itu si anak pergi ke sebuah masjid di rumah sakit itu, kebetulan ada jamaah tabligh, Pak. Ada jamaah tabligh itu, si anak nangis sambil sholat. Salah seorang jamaah ini memperhatikan, wah ini anak nangis di sambil sholat, ada apa? Ini bukan waktu sholat sebetulnya, bukan waktu sholat, tapi anak sholat nangis-nangis. Ditanya, ada apa? Diceritakan, kami begini, ibu saya meninggal dan saya bingung mau dibawa kemana. Wah, nangis di jamaah di perutnya, kamilah keluargamu. Kami yang ada di sini keluarga. Rumah di sini, rumah jadi di sini, rumah semua menawarkan rumah.
dibilang udah di sini. Orang kampung dulu udah di sana. Begitulah caranya Allah mengundang perhatian orang banyak. Pada datang, kenapa? Pada tahu semua riwayat hidup almarhumah ini, semua pada kasihan. Semua yang tahu ikut mensolatkan, digiring ke kampung tempat dia menunggu masjid tadi. Seperti menggiring pejabat. Apalagi orang tidak tahu yang mualaf, seperti menggiring pejabat. Entah dari mana-mana, gak kuat masjid menolakkan. Itu luar biasa. Itu yang tak pernah terjadi. Jadi selama kita hidup ini, kalau sudah dengar ada orang musibah, jangan lihat, siapa? Itu bukan STM kita. Itu bukan jemaah pengajian kita. Itu bukan jemaah masjid kita. Itu enggak di luar RT kita, di luar RW kita. Jangan, Pak. Jangan. Di mana saja kalau masih bisa dijangkau, datangi. Saya punya cerita juga di sekitar Mandala. Kata orang itu ada dokter. Dokter itu luar biasa amalnya. Apa amalnya? Tahajud enggak, Ustadz enggak, habis Quran enggak. Tapi amalnya ini yang membuat namanya harum. Sebetulnya dia bukan dokter, mantri. Tapi saking banyak pasiennya, Pak, antri aja di rumah, enggak pernah subuh dan banyak kali pasien. Enggak ada orang bilang dia mantri, orang tahunya dokter. Saking banyak pasien. Tangannya dingin, siapapun yang dia pegang sembuh. Amalnya bukan ahli ibadah, Bapak. Dia setiap kali ada orang meninggal, di mana saja kalau dia tahu, satu karung beras dari dia. Itu udah pada tahu. Kalau sudah ada yang ngirim abang beca datang bawa beras, itu dari Pak Dokter itu. Pada tahu semua. Kalau sudah ada yang meninggal datang tukang beca bawa beras, itu orang nggak tanya lagi dari mana, udah pasti dari Pak Dokter. Berkahnya hidup dia. Setiap meninggal satu karung beras, meninggal satu karung beras. Mau kaya mau miskin sama. Namanya orang musibah, kan? Karena nggak kepikiran juga dia beli beras. Itulah sunnah dari Nabi. Wahai Ja'far, masakkan mereka. Itu yang benar. Jangan macam di kampung-kampung, dia yang pindah dapur. Di kampung kan gitu. Begitu ada orang meninggal, belum didatangi semua sahabat keluarganya, udah sibuk ngambil kuali. Buka gudang, keluarkan kuali. Buka gudang, keluarkan periuk besar. Yang sebenarnya kitalah tetangga-tetangganya disuruh, diwajibkan untuk memikirkan makan mereka. Jadi pas sekali. Andai kata kita mau beramal ibadah yang pasti Allah balas di dunia, urus orang mati. Dan kita terbalik-balik di dunia ini. Saya sering melihat, kan biasanya kalau ada orang mati ada tempat sholawatan dulu. Apa namanya itu, Pak? Di sini. Sumbangan yang ditutup kain putih atau kain hijau. Itu yang sering saya perhatikan 10.000, 20.000, 5.000, 10.000, 20.000, 5.000. Betul nggak? Coba kalau nyumbang orang pesta, malu ngasih 10, malu ngasih 20, 20 lah rata-rata paling rendah, 20, 30, 40, 50, 100. Orang pesta yang tak datang pun kita dia nggak percaya. Ini orang meninggal 10.000, 5.000, 20.000, terbalik-balik. Itulah keberhasilan setan. Setan tak bisa menghalangi kita memberi, karena itu fitrah kita ingin memberi. Tapi dia bisa mengalihkan perhatian kita yang seharusnya ke sini yang besar, dibaliknya ke sini yang besar, ke sini kecil. Itulah dia. Pesta kita kasih 50.000, 100.000, orang meninggal kita kasih 10.000, 20.000. Terbalik. Pesta itu tak disumbang, tak kenapa. Karena wajibnya hadir kalau diundang. Tapi orang musibah wajib dibantu. Minimal 3 hari, jangan dia mikir makan lagi dari mana beras, dari
kita kembali ke sini. Kalau mengikuti jenazah, ikut mensolatkan, pahalanya 1 qiraat. Sudah ikut mensolatkan, ikut lagi menguburkan, pahalanya 2 qiraat. Berapa 1 qiraat? Sebesar gunung. Nah, belajar kita. Kalau ada musibah seperti ini datang, asal masih terjangkau, datang. Wa tahtalifu an sa'ir shalawatil mafruḍah fi annahu la yustaratu fiha al-waqt bal tuaddi fi jami'il awqati mata hadarat. Bedanya dengan salat-salat yang lain, kalau salat yang lain ada waktu, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Subuh ada waktunya, zuhur ada waktunya, asar ada waktunya, terus. Tapi salat jenazah tak ada waktu. Apakah salat jenazah itu jam 11, 12, 13? Tidak ada. Kalau sudah selesai semua urusan, kalau sudah tidak ada yang paling penting ditunggu lagi, mau jam 11 boleh, mau jam 10 siang boleh, belum masuk asar boleh, habis asar boleh, yang tak boleh tidak. Pas matahari terbit, pas matahari terbenam, pas matahari di atas kepala, itu saja. Pas matahari terbit, pas matahari tenggelam, pas matahari di atas kepala. Malam pun boleh, asal jangan lagi matahari sedang terbenam, itu saja. Jangan menguburkan mayit pada saat matahari terbenam, itu adalah larangan. Lewat maghrib juga kuburkan aja, apa-apa, sah. Nah, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Indal Hanafi was-Syafi'iyah wa qara'a Ahmad wa Ibnu Mubarak walau fi awqatin nahi, bahkan pada saat waktu-waktu yang dilarang, menurut Imam Hanafi dan Syafi'iyah boleh, tapi menurut Imam Ahmad makruh. Waktu yang dilarang apa? Matahari terbit, matahari di atas kepala, matahari yang tenggelam. Menurut Hanafi dan Syafi'i masih boleh, tapi menurut Imam Ahmad makruh. Itu saja. Illa in khifa 'alaiha al-takhir, walaupun makruh tetap boleh disolatkan pada waktu yang dilarang kalau ditakuti mayat ini berubah. Artinya apa? Mayatnya berubah menjadi busuk, walaupun waktu yang dilarang nggak apa-apa. Nah, ini pengecualian. Arkanha, rukun-rukunnya cuma 2. Pertama an-niyah. Rukunnya cuma 2. Pertama niat. Niatnya gampang. Apa niatnya? Ayo, niatnya apa? Sholli ala hazal, itulah pas niat. Niatnya apa? Iya, aku sholatkan mayit ini karena Allah Ta'ala, dalam hati. Cukup itu. Mau laki perempuan mayit juga ya? Kalau dalam hati laki perempuan itu mayit juga kan? Cuma kalau lapas itu baru ribet. Kalau dia laki-laki al-maiti, karena dia ada mayitnya al-maitil hadir. Kalau goib al-maitil goib. Kalau dia laki-laki, kalau perempuan al-maitatil hadirati. Kalau dia gaib al-maitatil goibati, kan ribet saja. Arba'at takbiratin fardu kifayatan lillahi ta'ala, itulah lapasnya. Jadi boleh kalau memang perlu lapas menguatkan hati. Sholli ala hazal maitil goibi, kalau dia gaib. Sholli ala maitil hadir, kalau dia hadir. Arba'at takbiratin fardu kifayah lillahi ta'ala. Tapi niat yang sesungguhnya ada dalam hati, tak hafal lafaznya, jangan gara-gara itu tak sholat mayat. Berapa banyak tuh anak bilang, waduh Pak, belum hafal niatnya. Nah, itu salah kan? Padahal ini keluarganya yang tinggal, kadang dia pamannya, kadang dia uangnya, kadang dia ibunya lagi. Kok nggak sholat, belum hafal niatnya? Nah, itu salah. Tak wajib dihafal niat. Cuma kalau dipakai boleh. Nah, ya. Kemudian rukun yang kedua, al-qiyamu lil-qudrat.
berdiri bagi yang mampu. Kemudian rukun yang ketiga at-takbiratul arba', pakai takbir yang 4. Rukunnya 3, niat, berdiri, kemudian 4 takbir. Apa bacaannya? Nah, ini dia. Bacaannya rupanya enggak satu macam, Pak. Enggak satu macam. Takbir pertama seperti biasa membaca Al-Fatihah. Takbir kedua seperti biasa membaca selawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu aja rukunnya. Kalau mau dipanjangin, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Boleh. Tapi rukunnya cuma Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah cukup. Habis itu takbir ketiga membaca doa. Ini bacaan doanya macam-macam. Riwayatnya pertama dari Ibnu Abbas, Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha. Ya Allah, engkaulah Tuhannya yang menciptakannya. Wa anta razaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam. Engkau yang memberinya rezeki waktu hidup, engkau juga yang memberikannya petunjuk Islam. Wa anta qabattaha wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyatiha. Engkau yang memegang ruhnya, engkau juga yang mengetahui rahasianya, engkau yang mengetahui zahirnya. Jidna syufa'an lahu. Ya Allah, kami mohon engkau berikan syafaat baginya. Faghfir lahu zambahu, maka ampunkanlah dosanya. Nah, kalau hafal ini boleh. Tapi mungkin baru dengar juga ya, Pak ya. Nah, kalau hafal ini boleh. Kemudian riwayat yang lain, riwayat Muslim, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa'qil nuzulah. Ini kita hafal biasa. Tapi ini pun tak wajib sepanjang ini. Rukunnya apa? Allahumma ghfir lahu. Itu aja rukunnya. Makanya Pak, sebenarnya wajib dikasih tahu anak-anak. Rukunnya minimal supaya suatu saat mana tahu kita duluan, tak takut yang menjelaskan kita. Rukunnya cuma apa? Al-Fatihah. Masa dia tak apa? Yang kedua Allahumma shalli ala Muhammad. Rukun yang ketiga singkat saja, Allahumma ghfir lahu. Cukuplah itu. Cukuplah itu. Nah, tambah ini kalau dapat, alhamdulillah. Ya Allah, ampunkanlah dia, rahmatilah dia, maafkanlah dia, dan muliakanlah kedatangannya. Wa wasi' madkhalahu, luaskanlah tempat masuknya, maksudnya kuburnya. Wa asilhu bima'in wa salin wa bardin, mandikanlah dia dengan air yang dingin, air salju. Wa nakhihi minal khotoya kama yunaqqa as-sabul abyadu minad danas. Tanggalkanlah dosa-dosanya ya Allah seperti engkau tanggalkan kotoran dari pakaian. Wa abadilhu daran khairan min darihi, gantilah keluarganya dengan keluarga yang lebih baik. Wa ahlan khairan min ahli, rumahnya dengan rumah yang lebih baik, dan gantilah keluarganya dengan keluarga yang lebih baik. Wa zawjan khairan min zawjihi, dan gantilah suami atau istrinya dengan suami istri yang lebih baik. Ya. Ini kalau ada ibu pencemburu, nggak mau dia baca doa ini. Dia mendoakan suami dapat istri baru di sana. Oh, jangan sampai begitu, ya. Jangan cemburu kali, ya. Wa bihi fitnatal qabri wa azabin nar, dan peliharalah dia dari fitnah kubur dan azab api neraka. Mantap kali doa ini lah. Inilah yang terbaik dibaca semua. Kalau tak hafal cukup Allahumma ghfir lahu. Ajarkan. Kalau tak hafal doa yang panjang cukup Allahumma ghfir lahu. Doa berikutnya dari riwayat Abu Dawud, Allahumma inna fulana bani fulan fi simmati wa habali jawari faqihi min fitnatil qabri wa azabin nar wa anta ahlul wafa'i wal haqq. Allahumma ighfir lahu warhamhu fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya si Fulan bin si Fulan, bikin namanya. Fulan itu ganti dengan namanya. Makanya nama jangan panjang-panjang kali, Pak. Jangan nyiksa orang. Udah panjang-panjang susah pula disebut, ya kan? Nah. Ya Allah, sesungguhnya si Fulan bin si Fulan berada dalam genggamanmu, wa habali jawarika, dan berada dalam tanggungan janjimu.
Faqihi min fitnatil qabri, pelihara dia ya Allah dari azab kubur, wa azabin nar, pelihara juga dari azab neraka. Engkaulah ahlul wafa yang memaafkan, engkaulah ahli yang hak. Ya Allah, ampunkanlah dia, rahmatilah dia, karena sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Mantap juga nih. Kalau hafal nih, pakai yang ini. Kemudian riwayat Bukhari, Allahumma ja'alhu fardan li abawayhi wa salafan wa zuhran wa aizah wa aktibaran wa syafi'an wa taqil bihi mawazinahuma wa beri sabr ala qulubihima wa la taqtimhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajara. Ini doa untuk anak-anak. Kalau yang meninggal anak-anak, jangan pakai yang tadi. Jangan pakai Allah maghfirlah warhamhu dan seterusnya. Kenapa? Itu anak-anak dijamin masuk surga. Gak usah minta ya Allah menunggu selamatkan dia, pelihara dari azab kubur. Gak usah. Saya tahu kalau ada orang meninggal masuk surga atau tidak. Oh Ustaz, kelebihan. Saya tahu kalau ada orang meninggal, ini orang masuk surga atau belum tentu masuk surga. Saya tahu. Kalau bapak mau tahu, saya kasih ilmunya. Kalau tak mau, ya sudah. Mau? Nah, ilmunya gini. Kalau ada orang meninggal, Pak, diantar ke kubur melintang begini, dijamin masuk surga. Nah, itu dia. Kalau ada orang meninggal di gotong, Pak, harap ke depan dia belum tentu masuk surga. Itu ilmunya. Udah paham? Udah. Nah, itu saja. Kalau dia melintang bawahnya masuk surga. Nah, itulah hebatnya Ustaz. Jangan cemburu kelebihan kepada Ustaz. Baik. Jadi kalau anak-anak yang meninggal, ini doanya, jangan pakai Allah maghfirlahu. Karena nggak ada gunanya. Ampunkan dia Allah, udah pasti Allah ampuni. Jauhkan dari azab kubur, nggak akan ada azab kubur karena anak, nggak akan ada. Tapi ini doanya. Yang didoakan siapa? Orang tuanya yang didoakan. Ya Allah, jadikanlah anak yang meninggal ini sebagai pendahulu, pelajaran, iktibar, simpanan tabungan. Nah, malah simpanan tabungan. Bagi siapa? Li abawai, bagi kedua orang tuanya. Simpanan tabungan. Kenapa simpanan tabungan? Ini anak nanti di akhirat bakal memberikan syafaat. Nah, ini hiburan bagi orang tua. Kemudian wasaqil bihi mawazinahuma. Ya Allah, dengan meninggalnya anak ini beratkanlah timbangan amal kedua orang tuanya. Kenapa? Mudah-mudahan sabar dia. Kalau sabar berat pahalanya. Wa beri sabr ala qulubihima. Ya Allah, masukkan kesabaran ke dalam hati keduanya. Masukkan. Gak akan bisa sabar, Pak. Disabar-sabarkan. Jadi sebetulnya kalau sabar itu nggak bisa. Yang bisa itu disabar-sabar. Dimintakan sabar, nggak bisa sabar. Nabi aja meninggal anaknya nangis kok. Kepingin kali Rasulullah punya anak laki-laki, dapat. Tapi setiap kali dapat anak laki-laki, belum 2 tahun udah meninggal. Hasim meninggal, Abdullah meninggal, Ibrahim meninggal, 3 anak laki-laki Pak meninggal sebelum 2 tahun. Menangis Rasulullah. Siapa yang nggak suka anak laki-laki? Apalagi orang Arab. Orang Arab mirip dengan kita, Pak. Tak punya anak laki-laki sama dengan tak punya anak. Jadi yang bisa adalah ya Allah masukkan kesabaran ke dalam hati kedua orang tuanya. Wala taqtinhuma ba'dahu, jangan berikan fitnah sesudah anaknya meninggal. Wala tahrimhuma ajrahu, dan jangan engkau haramkan keduanya mendapatkan pahala sesudah anak ini meninggal. Jadi kita berdoa supaya orang tuanya sabar, supaya dapat pahala, supaya berat amal timbangannya nanti sehingga si anak memberikan syafaat. Menurut hadis yang lain ditambah waja'alhu fi kifalati Ibrahim, jadikanlah anak ini yang meninggal ini ruhnya dalam asuhan Nabi Ibrahim. Makanya ada orang bilang
yang mengasuh ruh anak-anak yang meninggal sebelum dewasa, Nabi Ibrahim. Itu berdasarkan hadis yang sahih, mimpi Rasulullah suatu malam. Apa mimpinya? Beliau bermimpi bertemu Ibrahim di dalam surga sedang bermain dengan ribuan anak. Bermimpi Rasulullah bertemu Nabi Ibrahim dalam surga sedang bermain dengan ribuan anak. Maka kata Rasulullah, anak itu tergadai sebelum dibayar. Apa gadainya? Akikah. Tergadai sama siapa? Sama Ibrahim. Dia yang pelihara. Dan itu anak takkan memberi syafaat sebelum dikasih izin Ibrahim. Macam mana supaya dikasih izin? Tebus. Apa tebusannya? Akikah. Makanya kalau kita punya anak sebelum dewasa, akikahkan. Mana tahu pendek umurnya, meninggal. Tapi kalau sudah diakikahkan, nanti Nabi Ibrahim kasih izin tuh, tari orang tua, cari bawa minuman. Kira-kira begitu. Jamaah mulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam riwayat lain dikatakan waja'alhu fi kifalati Ibrahim, sesudah bacaan doa yang tadi ini ditambah, jadikanlah anak ini dalam asuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Pada takbir keempat. Tadi biasanya kita cuma pakai Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu bagian itu silakan. Kalau pakai yang ini lebih lengkap lagi, riwayat Ahmad. Ya Allah, ampunkanlah bagi yang hidup di antara kami dan yang mati di antara kami. Wasagirina wa kabirina, ampunkan dosa orang-orang kecil di antara kami dan orang-orang besar di antara kami. Wazakarina wa unsana, baik laki-laki maupun perempuan. Wasahidina wa ghaibina, baik yang hadir maupun yang gaib. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi 'ala al-islam. Ya Allah, bagi yang masih hidup di antara kami, ya Allah, hidupkanlah dalam keadaan Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'ala al-iman, dan bagi yang sudah Engkau wafatkan di antara kami, ya Allah, maka wafatkanlah dia dalam keadaan beriman. Ya Allah, jangan Engkau haramkan bagi kami pahala sesudah meninggal mengurus mayat ini, wala tadillana ba'dahu, dan jangan Engkau sesatkan kami sesudah atau sepeninggal almarhum ini. Riwayat Ahmad. Bagus-bagus ya, silakan dipilih. Kemudian posisi imam bila baik laki-laki dan perempuan. Anas bin Malik pernah mensolatkan laki-laki dan ia berdiri setentangan dengan kepala kalau mayatnya adalah laki-laki. Kemudian dia berdiri setentangan dengan pinggang kalau mayatnya adalah perempuan. Nah, jadi kalau mensolatkan mayat berdiri setentangan dengan kepala kalau laki-laki mayatnya, berdiri setentangan dengan pinggang kalau perempuan mayatnya. Ditanya, wahai Anas, apakah begini yang dilakukan Nabi? Kata Anas bin Malik, ya, beginilah yang dilakukan Rasulullah. Jadi kita ulangi, kalau laki-laki kita berdiri setentangan dengan kepala, kalau perempuan kita berdiri setentangan dengan pinggang. Nah, kemudian salat jenazah. Rasulullah pernah salat bersama 7 orang. Beliau membaginya 3 saf. 2, 3. Kalaupun sedikit, hanya dengan 7 orang Nabi membaginya 2, 3. Berarti wajib, bukan wajib, sunnah 3 saf.
Gimana? 3/22 ya. Ya 3/22 ya. Artinya walaupun sedikit tetap dibagi 3. Kalau 5 nggak bisa juga, kalau 21 karena yang satu nggak sah. Cuman 32 sah. Ya boleh buat kalau sudah begitu ya. Diganjilkan aja 1 sah kalau 5 ya, supaya tetap kan ganjil, karena Allah lebih suka yang ganjil. Kalau 5 jadikan aja 1, kalau 7 jadikan 3, 9 jadikan 3. Begitu ya. Maksudnya begini, ini saya temukan salah. Biasanya kan kalau sholat berjamaah banyak yang peduli dengan salah, pada ngatur semua kan. Buat 3, buat 5, buat 7, ganjil. Banyak yang dihitung orang ganjil itu cuma laki-laki. Ibu-ibu belakang nggak dihitung. Laki-laki kan udah pas 7, ibu-ibu bikin 1, ganjil apa benar? Nah, makanya perhatikan ke belakang. Biasanya banyak tukang ngatur kan. Jadi 1 adalah yang ngatur, imamnya yang ngatur. Ya. Jangan tukang atur semua, apalagi kita orang Medan, terkenal tukang atur semua. Semua ketua. Ya, semua ketua. Saya pernah lagi sholat asar tiba-tiba datang main. Saya imam. Datang orang yang antar main. Langsung menembusin saya dari tempat imam. Belum sempat zikir suara. Awak tahu. Langsung diusirnya, rasanya berhak dia mengusir saya karena membawa mayit. Memang ialah siapa yang berani protes sama mayit? Ya udah kita mengalah, tapi ini sebenarnya tak boleh. Ya? Apalagi kita orang pendatang. Apalagi kita orang pendatang, jangan sampai begitu. Ya? Ya, jadi jemaah muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah dia peraturan atau aturan-aturan yang asli, yang ada dalil-dalilnya tentang sholat mayat. Kalaupun ada yang tambah-tambahan itu tak berdasarkan dalil yang kuat. Nah, jemaah muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pesannya rajin-rajin kita ke masjid, rajin-rajin ke masjid, sholat berjamaah. Jangan sampai kita datang bawa rombongan. Selama hidup jarang ke masjid, dipanggil tak mau, diajak tak mau, tiba-tiba datang sekali bawa rombongan. Ramai yang mengikuti. Luar biasa. Kalau masjid bisa bicara, hebat kali siaran. Sekali datang ramai, masuk masjid tak mau di belakang, maju paling depan. Pak Imam pun mundur di belakang. Imamnya mundur coba. Dia aja di depan. Kenapa? Dia sudah jadi mayit. Jadi pesannya jangan tunggu jadi mayit baru sok-sokan datang ke masjid, tampil paling depan. Nah, mari kita rajin ke masjid. Nah, baik, ada pertanyaan? Dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kalau anak-anak itu dijamin masuk surga, itu batas usianya seberapa? Baik. Dan yang berikutnya, apakah itu hanya berlaku untuk umat Islam? Anak-anak hanya untuk umat Islam. Ya. Kalau hanya untuk umat Islam, berarti anak-anak yang terlahir dari non-Islam bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Pertama, berapa umur dewasa? Nah, kalau ditanya hukum negara macam-macam tuh. Dewasa versi KPU, seorang anak berhak memilih kan itu. Dewasa versi polisi, seorang anak berhak mendapatkan SIM. Dewasa versi pengadilan agama, seorang anak berhak menikah. Dewasa versi perlindungan anak, seorang anak dihukum dibaik sebagai subjek atau objek dalam hukum kalau dia berbuat asusila dengan undang-undang perlindungan anak. Jadi kalau ditanya nilai
khususnya di Indonesia paling kacau tentang dewasa. Tapi Al-Quran dan hadis tidak pernah mengatakan umur. Tidak pernah mengatakan umur dewasa berapa, 17 tidak, 15 tidak. Yang ada adalah tanda. Apa tandanya? Kalau perempuan darah men yang sudah keluar, haidnya. Kalau laki-laki sudah mimpi basah, itu loh. Kalau orang dulu kan ada sunat. Ya, enggak. Kalau udah sunat ya kita rata-rata kelas 3 udah sunat, kelas 4 udah sunat belum? Jadi bukan sunat bukan. Kemarin tuh ada masuk Islam, kita syahadatkan, saya syahadatkan 45 tahun Pak baru sunat deh. Bukan sunatnya kan ngeri. Nah, jadi itu nggak benar ya, sunat nggak benar. Jadi Allah yang lebih tahu dia dewasa atau tidak. Bahkan orang tua pun kalau perempuan mesti ketahuan ya. Kalau laki-laki cuma berani bapak tanya itu, udah mimpi kau. Udah mimpi cocok. Bingung dia kan? Nah itu nggak bisa. Hanya Allah yang tahu. Kalau laki-laki biasanya kalau 16, 17 biasanya. Laki-laki jarang sampai 15. Jarang. Kalau perempuan memang ada 1-2 yang sampai 15. Kalau laki-laki itu umur 12, 13, 14, 15 lebih cepat. Nah, kalau perempuan memang ada saya temukan beberapa ada 15. Ada yang 15, ada yang 15. Nah, jadi tingkat kesuburannya berbeda-beda. Nah kemudian apakah anak-anak yang dijamin masuk surga itu adalah hanya anak orang Islam? Bagaimana anak orang kafir? Sama. Semua manusia yang belum mukallaf itu mati dalam keadaan fitrah, baik anak orang kafir maupun anak orang Islam. Belum dia dibebani oleh beban-beban kewajiban atau sunnah atau apa namanya mukallaf. Mukallaf itu belum dibebani. Berarti dia bisa membantu orang tuanya juga? Tidak. Karena syafaat itu ada syaratnya, harus sesama orang beriman. Itulah agak sialnya bagi orang itu, anaknya masuk surga dia belum tentu. Semua anak-anak orang kafir itu pun meninggal sebelum dewasa, dia adalah ahli surga. Ya. Baik, silakan yang lain. Sambilan aja Pak, silakan. Sambilan. Kalau ini ngatur usap ini, memang dia ada batas minimal ganjilnya atau misalnya cuma satu sab saja. Satu sab bisa. Ininya maksudnya gini, yang menyolatkan itu berdua. Jadi satu imam, satu makmum. Berdua saja. Sah. Sebenarnya ada kejadian ini, cuma 2 orang aja yang menyolatkan. Sah. Jadi satu orang saja, jangan 2. Satu orang saja yang mensolatkan sah. Dalam keadaan memang tak ada yang lain. Satu orang saja sudah sah. Jadi kalau satu itu apakah ada batasan 3, 5, 7 tergantung ramenya jemaah. Kalau 5 buat satu sah. Kenapa kalau dibuat 2 kan 5? Kalau dibuat 3 ada satu di belakang. Yang satu itu nggak sah. Kalau tidak ada yang lain. Kalau tadi cuma 2 yang satu kan nggak ada yang lain lagi ya. Nah, itu dia. Kalau jumlah sabnya itu genap, Tetap sah. Ini sunnahnya saja, ya. Sunnah, bukan wajib. Abdolnya saja. Yaitu dengan bilangan ganjil. Tapi yang sering salah itu tadi saya katakan. Yang sering diperhatikan cuma bapak-bapaknya, ibu-ibunya di belakang nggak itu. Jadi yang dimaksud ganjil dengan ibu. Ada juga yang lucu, saya temukan nih, bapaknya ganjil, ibunya ganjil. Betul, saya temukan. Ibu-ibu berapa? 3. Oh ya udah, bapak-bapak berapa? 4, buat 1 lagi kata imam dulu. Udah, bapaknya 5, ibunya 3. Ganjil atau benar? Nah, ini kesalahan. Jadi yang dimaksud itu gabunglah laki perempuan semuanya kan ganjil.
Ya. Silakan, Baik. Sakit Ustaz. Tadi Pak Ustaz bilang soal utang piutang ya. Jadi utang piutang antara saling kepercayaan gitu Pak Ustaz. Antara saya dengan si A dengan si B gitu. Waktu dia meninggal kan berarti nggak ada yang tahu ini. Antara mereka berdua aja. Itu gimana pertanggung jawabannya? Terus satu lagi untuk singkatnya di doa kemarin itu singkat itu yang bagaimana? Doa apa? Doa selawat terus di sholat jenazah di yang nomor 4 itu kata keempat yang singkat dari Pak Ustaz. Ya, oh iya, iya. Untuk yang takbir keempat, singkatnya Allahumma la tahrimna ajrahu, itu saja. Kalau untuk takbir ketiga, Allahumma ighfir lahu, wajibnya. Kalau untuk takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu, itu sampai sini. Jangan engkau haramkan kami mendapatkan pahala dari mengurus mayat ini. Kemudian kalau kita ada hutang dan itu kepercayaan tidak diketahui orang lain, kita salah secara syariat. Kalau kita punya hutang wajib diketahui orang lain, selain kita berdua. Itu pertanggung jawabannya gimana Ustaz? Nah nanti dia hilang, kan nggak ada yang tahu hutangnya ini. Tetap juga disolatkan kan, nanti dia hilang. Mudah-mudahan Allah memaafkan, mudah-mudahan yang bersangkutan memaafkan. Tapi kan kalau tidak, bahkan Rasulullah mengatakan, ruh orang yang berhutang tergantung antara langit dan bumi. Hadis sahih. Tergantung antara langit dan bumi sebelum ada yang menjamin. Macam mana kalau tak tahu siapa yang menjamin? Makanya saya sering katakan, Al-Quran itu kan ada ayat yang pendek, ayat-ayat yang panjang. Ayat yang paling panjang itu 1 lembar. Penuh 1 lembar, hanya 1 ayat. Apakah tentang sholat? Tidak. Tentang puasa? Enggak. Haji? Tidak. Tentang zikir? Tidak. Tentang baca Quran? Tidak. Tentang sholat malam? Tidak. Ayat terpanjang 1 lembar, 1 ayat tentang apa? Hutang piutang. Itu sudah dari dulu sudah Allah persiapkan ayatnya. Ini ayat paling panjang karena ini urusan paling panjang dan paling banyak diikuti orang. Terbuktilah sekarang. Ya, baca Al-Baqarah nanti di ayat-ayat Al-Baqarah. Catat hutang-hutangmu dan saksikan. Itu perintahnya di sini. Catat hutang-hutang dan saksikan. Kalau kau tak bisa mencatat, cari orang yang bisa mencatat. Artinya apa? Kalau kita mencatat berdua, mungkin tidak ada saksi. Kalau sudah ada pihak ketiga mencatat berarti ada saksi. Dan namanya sudah administrasi, tak akan sah administrasi secara negara kalau tidak ada saksi. Makanya wajib saksi. Jadi kita berhutang walaupun tak pala sampai kwitansi. Masa gara-gara 50.000 kwitansi panggil Pak Imam Masjid untuk bersaksi kan nggak mungkin. Tetap harus dikasih tahu minimal suami. Kalau kita suami ini minimal atau teman-teman kantor. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main. Catat. Kalau modal kepercayaan kasih tanpa kwitansi secara syariat salah. Suatu saat ingkar janji salah satu, kan bisa dituntut secara dunia. Dan itu banyak kejadian. Satu lagi Pak Ustaz, tentang sholat. Dan kalau meninggalnya ada 3. Ada yang bilang kalau sholat itu bisa dibayar, bisa dimodal, itu gimana Ustaz? Di kampung kami ya, termasuk nenek saya dulu meninggal dipediakan. Dihitung dari dia dewasa, dihitung kira-kira didewasakan kan kira-kira 15 tahun katakan. Umurnya berapa? 80 tahun, berarti 65 tahun. Diperkirakan kira-kira sholatnya rajin gak nih? Kalau agak malas, ya hitung aja 60% atau 70% aja. Kalau dia rajin ya anggaplah setengahnya. Itu sampai ribuan sholat. Dihitunglah. Kalau satu pidyah itu dikiaskan kepada pidyah puasa. Satu mud kan ada mudnya, di kampung itu kan ada mudnya. Satu mud itu sebenarnya 0,8 kilo.
Jadi kalau sudah 10.000, sholatnya yang tinggal 10.000 pun. Cuma orang kampung kami pintar-pintar. Macam mana bayarnya 10.000 pun satu gudang beras? Oh dia kan ditaruh dalam beras di karung 50 kilo itu. 50 kilo itu berarti sekitar 60 mud, 60 sholat lain. Digeser. Ini Pak Imam Masjid, ini tuan kadi atau orang yang dituakan mewakili keluarga. Nih, ditaruh di bawah beras satu karung itu kayu bakar yang bulat untuk jadi roda, supaya jadi roda. Jadi kata yang mewakili keluarga, aku sedekahkan kepada Pak Imam beras 50 kilo untuk pidyah sholat almarhum sebanyak 60 kali. Catat. Udah didorong kan? Didorong. Wah ini kalau ingkar janji Pak Imam dibawa pulang satu. Wah rugi nih kalau cuma 60 sholat udah satu karung kan. Tapi Pak Imamnya kan udah dijanjikan ya. Didorong lagi, ku sedekahkan lagi pada kalian. Oh terima lagi. Habis itu didorong lagi, ku sedekahkan kepada Pak Imam pidyah sholat almarhum 60 kali. Terima catat lagi. Habis itu didorong lagi, ku sedekahkan lagi kepada kalian. Begitulah terus Bu dari jam 8 malam sampai jam 9 pagi. Di kampung saya kejadian. Awak tak ngerti. Ikutlah pula situ sampai malam nonton begini-begini. Udah ngantuk-ngantuk udah ambil lagi, ambil lagi. Itu beberapa tempat masih pakai. Kan dia kalinya. Kalau benar-benar mau bayar fidyah, kali aja 1 mud kali 10.000 sholat. Apa enggak 1 truk itu? Lebih pun. Tapi andai kata pun begitu, dibayarnya 10.000 kali sholat 3 truk. Sampai detik ini saya tidak ketemu dalil yang mengatakan boleh fidyah sholat. Tak ada. Tak ada. Itu pintar-pintarnya ustaz-ustaz kampung saja. Dikiaskannya dengan fidyah puasa. Padahal ada rukun kias. Harus ada kesamaan antara yang dikiaskan A dengan B. Puasa dengan sholat mana bisa disamakan? Beda ibadahnya. Beda. Jadi kalau saya termasuk mengatakan percuma itu fidyah sholat. Bikin capek. Geleng kepala malaikat sepanjang malam. Inilah kerjaan Allah. Makani Tuhan aja. Tuhan aja dia kata. Apalagi orang lain. Nah, itu dia. Tapi saya tak berani melawan kalau pulang kampung. Orang saya tahu begini nggak berani. Kenapa? Udah mengakar, udah mendarah daging di sana. Termasuk hukum saya dibuat begitu. Nah, ya. Ada lagi? Ya. Para orang menyarankan tadi 1 kilat, 2 kilat, sebesar gunung. Ya. Jadi gunung itu sebesar apa? Apa sama yang sinabung gitu? Menunggu berapa diameternya? Itu kalau dikelilingi ada 1 jam. Ada ya? Ada ya? Ada ya. Nah, sekitar itu apa ya? Ukurannya itu sebesar gunung itu berupa emas atau berupa uang atau berapa gitu? Oh enggak sampai segitu. Artinya itu pun bukan ukuran pasti. Besarnya ya? Ya, bukan ukuran pasti. Artinya saking besarnya. Karena yang ada di sana gunung yang terkenal Uhud. Andai kata Rasul waktu itu ada di Sumatera Utara, pasti dia bilang Miska Jabal Sinabu. Jadi bukan masalah sebesar gunung Uhudnya, tapi saking besarnya. Ya, kau usah kita ini berapa besarnya Mungkin bisa saya tambahkan Ustaz. Ya. Saya pernah tanya sama ada yang biasa tinggal di Akhlak. Dia mengatakan itu lebih panjangnya dan tinggi rata-ratanya itu 350 meter. Jadi kalau ini kita kalkulasikan volumenya itu misalnya 1,2 desimeter kubik ya kan, ya mungkin itu sekian miliar ton lah.
Miliaran. Ya, Kalau nggak triliunan. Jadi Miliaran kubik maksudnya. kubik itu volumenya kan. Nanti kalau Beratnya ya. ini lagi. Nah, itu dia. Jadi lebih kurang 1,2 miliar ton. 1,2 miliar ton pahalanya. Jadi kalau dapat 2 gitu kan. Makanya tidak dikasihkan dunia, di dunia kan. Ya. Andai kan bahkan pahala yang di dunia jadi air penyet. Jadi gunung semua. Nah, andai kata kita mau hitung-hitungan begitu loh, informasi, terima kasih. Tapi tidak, Allah tak hitung-hitungan begitu. Artinya apa? Tak terhitung. Itu dia yang sebenarnya. Ya. Jadi, kalau Rasulullah sering misalkan dengan gunung Uhud, itu hanya karena itulah di sana yang terkenal. Nah, sebesar itu. Luasnya lautan, kan tak terhitung. Seluas lautan. Kalau ini Ustaz, yang sholat main ini 3 takbir. Ya itu memang ada hukumnya atau bagaimana? Ya, betul pertanyaannya. Ada nanti kalau ketemu orang sholat mayit tidak takbir, tak salah itu. Tak salah. Karena dia gabung doa yang tadi. Nih, digabung. Ada yang dia baca yang pertama 50 lalu baru wala tahina al-jalur. Tak salah tidak takbir. Tak salah. Boleh tidak takbir. Hanya yang paling umum adalah 4 tidak salah. Ya. Silakan yang lain. Jana? Pas? Baik. Kami dengan doa. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma alimna rushdana wa a'inna min sharri nafsina. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal hikmah wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rzuqna rizqan halalan wasi'an thayyiban wa ilman nafi'an wa jasadan shalihan wa 'amalan maqbulan wa umran tayyiban mubarakah wa husnul khatimah bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya pengajian tentang sholat jenazah ini, maka materi kita tentang sholat sudah berakhir. Ya, jadi sekali lagi kita coba mengulang-ulang